Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurus Yayasan As-Sanabil Banjarmasin, kami mengucapkan selamat berpuasa tahun 1447 Hijriah. Semoga puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat As-Sanabil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita saat ini berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam tentu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sahabat As-Sanabil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Syahr Ramadan syahr ibadah. Maka dengan demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Rabbi. Terus bulan Rajab adalah bulan Tuhanku. Syahrul Sya'ban Syahruni. Bulan Sya'ban itu bulanku. Syahrul Ramadan adalah syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, ini kesempatan besar emas kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa-apa yang harus yang kita amalkan, ibadah yang bagus kita buat di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah sholat berjamaah. Kalau bahasanya para ulama itu adalah takbiratul ula, berserta imam. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa dalam sabdanya, man shalillahi ta'ala arbani yauman yudriku takbiratul ula kutibalahu bara'atani baratun minan nar wa baratun minan nifaq. Siapa yang melazimkan salat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula imam, maka dicatatkan baginya 2 kebebasan. Baratun minan nar wa baratun minan nifaq, dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Dari sifat munafik. Nah, oleh karena itu sahabat As-Sanabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ramaikan masjid-masjid di bulan suci Ramadan. Masjid langgar, terutama dengan sholat berjamaah. Dan alhamdulillah di tempat kita di kota Banjarmasin di sekitarnya bulan Ramadan ini masjid-masjid penuh, apalagi di awal-awalnya. Jamaah sekalian, sahabat As-Sanabil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah memperbanyak sholat-sholat sunat. Ada 6 sholat sunat yang penting kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita memperbanyak sholat sunat rawatib. Yang kedua adalah kita mengerjakan sholat sunat duha. Yang ketiga kita kerjakan adalah salat sunat awabin.
Yang keempat, kita mengerjakan salat sunat tarawih. Yang kelima, salat sunat tahajud. Dan keenam, salat sunat witir. Kalau bisa ini dikerjakan semua di bulan suci Ramadan, karena pahalanya luar biasa. Rawatib misalnya, rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad di dalam fikih ya. Tetapi di dalam tasawuf hampir semuanya muakkad. Misalnya salat sunat subuh, Nabi mengatakan dalam sabdanya, raka'ataini qabla fajar khairum minad dunya wa fiha. Salat 2 rakaat sebelum fajar, maksud 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian misalnya salat sunat zuhur itu ada 2 rakaat. Yang pertama itu adalah muakkad, 2 rakaat sesudahnya juga muakkad. Kemudian kalau tambah lagi 2 rakaat berarti 4 rakaat pertama, 2 rakaat pertama muakkad, kedua ghair muakkad, itu berdasarkan fikih. Tetapi di dalam tasawuf ya, terutama dalam kitab Hidayatus Salikin, keempat-empatnya itu adalah muakkad. Karena Nabi SAW bersabda, man hafiza arba'a qabla zuhur ba'dahu haramallahu ta'ala minan nar. Siapa yang melihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah haramkan api neraka kepadanya. Nah, itu kalau dilihat dari yang dikerjakan Nabi ya ghair muakkad yang dua-duanya itu. Tetapi kalau dilihat kemanfaatannya sangat penting, berarti muakkad keduanya. 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat itu juga penting, karena Nabi mengatakan mengerjakan 4 rakaat sunat sebelum asar maka Allah akan merahmati dia. Pendengar rahimakumullah, sahabat As-Nabi TV yang dirahmati Allah. Kemudian juga salat duha, ya kan? Karena duha sunat di luar Ramadan itu menempati wajib. Ya, dalam Ramadan menempati wajib di luar Ramadan, maka penting kita sholat duha. Saya pernah membaca hadis ya, walaupun riwayatnya lemah, itu kalau kita mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka Allah akan bebaskan kita daripada gulungan yang lalai. Kalau mengerjakannya 4 rakaat, maka Allah masukkan kita kepada orang yang ahli ibadah. Kalau mengerjakannya 4 rakaat, 6 rakaat, maka Allah akan tolong pekerjaannya hari itu ya. Dan berangsa mengerjakan 8 rakaat, maka Allah masukkan dia ke golongan orang-orang yang taat. Dan siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan satu rumah atau istana untuknya di dalam surga. Ini kesempatan emas nih di bulan Ramadan, kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula awabin, ya kita kerjakan 6 rakaat ya setelah maghrib. Apakah